الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel Cerita Wulan. Di bulan Ramadan ini, Cerita Wulan mempersembahkan edisi spesial Ramadan, yaitu berisi tentang kisah-kisah dan cerita-cerita mengenai riwayat-riwayat dan tokoh-tokoh yang namanya sering disebutkan di dalam Al-Quran. Kali ini aku akan menceritakan sebuah riwayat yang merupakan asal-usul dari sebuah surat di Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Dan tentang apakah surat Al-Baqarah di dalam Al-Quran tersebut? Simak terus ceritaku sampai selesai. Tapi jangan lupa, sebelum aku melanjutkan ceritaku, untuk tetap dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya biar kamu gak ketinggalan cerita-ceritaku. Terima kasih. Pada zaman dahulu, di kalangan Bani Israel, seorang kaya raya bernama Syam'un. Dia memiliki saudara sepupu yang fakir bernama Uhaihah. Tidak ada ahli waris selain dirinya. Maka ketika orang kaya tersebut tidak segera meninggal, maka Uhaihah sepupunya itu membunuhnya agar dia dapat mewarisi hartanya. Dan untuk menutupi kesalahannya, Uhaihah membawa mayat Syam'un ke pinggir kota. Tujuannya supaya kedua penduduk kota saling menuduh satu sama lain pada penduduknya. Pagi itu mayat Syam'un ditemukan oleh Yahuda yang saat itu ditemani istrinya. "Mayat siapa ini, suamiku?" Kemudian suaminya menjawab, "Dia Syam'un, pedagang kaya yang tinggal di tengah kota. Aku juga mengenalnya." Mereka pun segera memberitahukan kematian Syam'un kepada keponakannya Uhaihah. Agar tidak dicurigai, Uhaihah menampakkan rasa terkejut dan meratap keras. Uhaihah menuduh penduduk kota sebelah yang melakukan itu. Itu sebabnya penduduk kota Uhaihah berbondong-bondong hendak menyerbu kota sebelah. Namun rencana penyerangan itu tercium penduduk kota tetangga. Mereka pun bersiap-siap menyongsong kedatangan kota Uhaihah. Dan ketika suasana semakin memanas, seorang kakek tua muncul dan berusaha untuk meredakan ketegangan. "Saudara sekalian, jangan biarkan setan menguasai kalian. Kalian telah termakan fitnah atas kematian saudagar renten ini. Aku yakin kalian semua membencinya, karena dia adalah orang terkaya yang sukses membungakan uang," katanya. "Caranya berdagang bukan alasan untuk membenarkannya dibunuh," ujar penduduk kota Uhaihah. Kemudian kakak itu menjawab, "Ya, engkau benar. Tapi kematiannya juga bukan alasan yang tepat untuk bertikai. Sekarang temui Nabi Musa. Bukankah di tengah-tengah kita terdapat seorang rasul? Adukan perkara ini kepada beliau." Mereka pun menemui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun tertegun. Sesaat kemudian masuk dan berdoa. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membantunya memecahkan masalah ini. Tak lama kemudian Nabi Musa keluar dan memerintahkan mereka agar menyembelih sapi. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 67 yang terjemahannya adalah, "Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab,
Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Ketika orang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah yang besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang salih. Dia memiliki anak laki-laki yang masih kecil, dan dia juga memiliki anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa." Selanjutnya orang salih itu meninggal dunia, sehingga anak sapi itu masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Dan ketika anak orang salih tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tiap pagi dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayu itu. Kemudian dia menyedekahkan sepertiga dari hasil menjual kayu itu, memakan sepertiganya, dan sepertiganya lagi diberikan kepada sang ibu. Pada suatu hari sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Muzahhabah karena keindahan dan kejernihannya." Kemudian anak tersebut memasuki hutan, lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, "Saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam." Dan ajaibnya sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya. Anak itu lalu memegang lehernya dan menuntun sapi tersebut. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut bicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu. Akan tetapi beliau berkata, peganglah lehernya." Sapi itu kemudian menjawab, "Demi Rabb Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Sungguh jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu." Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau orang kafir, engkau tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu pergilah, jual sapi ini." Si anak tadi bertanya, "Saya jual dengan harga berapa?" Ibunya menjawab, 3 dinar. Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku." Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Maka sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya, sekaligus untuk menguji pemuda tersebut bagaimana bakti kepada ibunya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Dia menjawab, 3 dinar.
dengan catatan ibuku meridhoinya. Lantas malaikat tadi berkata, "Saya beli 6 dinar, tetapi kamu tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridho ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya, dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembali lagi, jualah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat berkata, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar, dengan catatan saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar." Pemuda itu menolaknya, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, "Sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakanlah padanya, 'Apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak?'" Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu dan tolong sampaikan kepadanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda salih tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya orang yang terbunuh bangkit, hidup lagi dengan izin Allah. Sedang urat lehernya masih mengalirkan darah. Mayit tersebut berkata, "Yang membunuh saya adalah Uhayha," sembari menunjuk sepupunya. Kemudian dia jatuh kembali dan meninggal di tempatnya. Dan si pembunuh tersebut terhalang mendapatkan warisan, dan juga mendapatkan hukuman atas perbuatan yang tidak manusiawi dan perbuatannya yang kejam karena telah membunuh saudara sepupunya sekaligus membuat pertikaian di antara penduduk dua kota. Demikian tadi kisah tentang seekor sapi betina yang kemudian karena kisahnya itu membuat Allah menurunkan sebuah surat, yaitu surat Al-Baqarah. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari cerita tersebut, yaitu bahwa jika kita berbakti kepada kedua orang tua dan kedua orang tua kita meridhoi kita, maka apapun bisa kita kerjakan dan apapun bisa kita peroleh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga keridhoan dari orang tua. Hikmah kedua, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, serapi apapun dia menyembunyikan dan menyimpannya, maka jika Allah berkehendak, maka kejahatannya itu akan terbongkar. Dan aib-aibnya yang ditutupi Allah, jika Allah berkehendak, maka Allah akan membuka aib-aibnya. Terima kasih sudah menyimak ceritaku tentang sapi betina Al-Baqarah ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut.
Sampai jumpa di kisah-kisah dan cerita edisi spesial Ramadan Cerita Wulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث